Tuti, kembali lagi ke YouTube channel aku. Salam sehat, salam bahagia. Bicara tentang sehat, saya sudah merasakan kemarin sakit, hanya bisa tidur di tempat tidur, tidak bisa keluar rumah, keluar kamar. Saya bisa duduk di sini ini, saya bilang saya sehat, alhamdulillah. Kemudian kalau kita ngomong tentang bahagia, itu pilihan kita loh, bukan orang lain yang membuat kita bahagia. Coba kita pilih, kita hari ini mau bahagia atau mau sedih? Mau bahagia dong. Nah, kalau pilihannya bahagia, itu sama dengan pilihan saya. Dari sakit menjadi sehat. Lalu kita mau ngapain? Kita lakukan pertama beberes rumah. Dimulai dari mana? Yang saya lakukan, saya mulai dari bersih-bersih kulkas. Dengan apa? Tentunya banyak macam. Saya memilih dengan wadah plastik ini. Wadah plastik ini baru saja saya beli kemarin, datang. Kemudian bentuknya seperti ini. Saya memilih, kan ada beberapa pilihan, dari 5 pilihan. Ada yang 1000 mili, ada yang 650, ada yang 650, ada yang 500 mili. Saya memilih yang 1000, kemudian yang 650. Ini gunanya untuk apa dan bagaimana sih penggunanya sehari-hari? Ini keren banget, menurut saya keren banget. Ayo kita lihat. Kerennya di mana sih? Kerennya mari kita lihat. Wadah ini praktis sekali. Jadi ada beberapa ukuran, ada ukuran 1000 dan 650 mili. Ini tutupnya satu, bisa dipakai untuk berbagai ukuran. Kalau misalnya tidak terpakai, bisa ditumpuk seperti ini, bisa rapi seperti ini. Kalau kita jadi tidak memakan tempat, praktis. Kemudian keunggulannya dia BPA free, bisa untuk makanan yang dihangatkan di microwave. Kemudian bisa untuk makanan yang disimpan di freezer. Kemudian dia tidak tumpah. Meskipun untuk yang ini saya menyarankan, kalau untuk yang cairan-cairan saya menyarankan yang pakai tutup yang bisa diputar gini, jadi lebih aman. Meskipun ini juga sebenarnya juga untuk yang sayuran tumis-tumis yang nyemuk itu masih bisa dipakai untuk ini. Kemudian plastik ini juga bisa dipakai untuk yang non makanan. Misalnya kan di dekat tempat tidur kita bisa kita isi, bisa biar nggak berserakan, kita taruh putus-putus, kemudian minyak tawon, balsem sewaktu kita agak pusing, ada tetes mata, ada apa lagi sini, macam-macam. Kemudian ini ada juga kaca pembesar, teman-teman. Jadi kadang-kadang katanya kacamata, di mana nih kacamata gitu, udah kita pakai kaca pembesar aja. Ini kan matanya sudah lansia, jadi sudah mulai plus, jadi masih perlu penyambung untuk bisa melihat, untuk memperbesar tulisan. Jadi ini bisa juga dipakai. Lanjut video ini, tolong teman-teman subscribe, tonton sampai habis, komen, dan kirim ke teman-teman atau ke saudara. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Sekarang kita mulai masuk-masukan. Kemarin saya sudah belanja ke pasar, sudah saya cuci. Sekarang kita masukkan, dan sebagian sudah saya masukkan karena memang biar cepat saja. Ini sebenarnya sudah saya masukkan beberapa hari yang lalu, kemudian karena cabai rawitnya habis, jadi saya kemarin beli. Jadi kalau mau menyimpan, teman-teman, saya buang dulu tangkainya, dibuang tangkainya, kemudian yang lainnya sudah, ya, kelihatan nggak? Yang lainnya sudah dibuang tangkainya, kemudian diberi bawang putih kupas. Ini maksudnya biar lebih awet. Kemudian kita tutup. Ya, ini sudah kita tutup. Kemudian ini
Ini ada labu siam kecil-kecil, praktis kan, bisa masuk semuanya. Kemudian kita tutup lagi juga. Oh iya teman-teman, saya lupa. Jadi setiap mau memasukkan barang kita harus diberi plastik ya. Sorry. Sekarang kita mau praktekkan bagaimana memasukkan sayuran-sayuran ini. Kemarin saya sudah belanja. Ini saya sudah cuci sayurannya, kemudian kip-kipnya apa, wadahnya juga sudah saya cuci. Saya kasih tisu, jadi bisa tisu yang agak kasar gini, atau juga tisu yang biasa untuk make up, atau tisu yang lebih lembut, biar awet makanan sayurannya. Jadi ini biar meresap di sini. Jadi saya masukkan di sini timun, kemudian wortel, kemudian saya tutup. Jadi ternyata begini teman-teman, ini kalau untuk yang 1000 ml tutup ini langsung lock ke semuanya ya, kita simpan dulu. Tapi kalau untuk yang kecil misalnya seperti ini, saya sudah masukkan cabai. Ini kemarin sudah masuk dari 3 hari yang lalu, masih bagus nih, cabenya masih bagus, asal tidak dicuci dulu, jangan dicuci waktu mau disimpan. Cabai rawitnya karena habis, jadi saya belanja cabai rawit. Kita buang tangkainya ya teman-teman, kita buang tangkainya, kemudian kita tutup. Jadi tutup wadah ini, kalau wadahnya lebih kecil, yang ini kan 650 ml, yang tadi kan 1000, dia bisa lock semuanya. Tapi begitu wadahnya ini yang kecil, dia tidak full, tapi tetap lock. Tapi di sini ada nggak sedikit, nggak masalah, tetap kece kan. Jadi kita masukin ininya, memang agak sedikit didorong gitu kalau untuk yang ukuran kecil. Kemudian ini juga sudah saya masukin tisunya. Ini masuklah tomat. Saya hampir setiap hari perlu tomat karena saya senang bikin jus. Kalau misalnya nanti yang berikutnya lagi, video berikutnya lagi, saya akan bikin jus yang dengan nuansa merah. Jadi tomat, kemudian beet dan jambu, itu nanti warnanya akan bagus. Ini juga kita tutup, semuanya ini kita tutup. Ini ada yang besar ya, ini untuk buah bitnya, dia agak lebar ya, jadi agak tinggi, jadi tapi mudah-mudahan masih bisa kok ditutup. Masih bisa lock. Tadi sudah saya coba, masih bisa lock. Besok lagi mungkin saya kalau mau beli bit yang kecil-kecil aja, tapi ini masih oke. Kita tumbuk, kemudian masukkan jeruk nipis ini juga biasanya saya kalau beli 4 kilo, jadi agak banyak gitu, karena kan kalau kita mau masak ikan, mau masak ayam itu kan kita bersihkan dulu, kita kasih jeruk dulu. Jadi ini bermanfaat sekali, jadi harus ada stok yang banyak. Kemudian ini sudah ada seledri. Ini seledri sudah ada 2 hari, sudah agak layu sebenarnya. Ini hanya untuk tadi cara penyimpan aja nih, dan ada tulisannya teman-teman. Kita tulisin satu-satu biar kita waktu taruh di kulkas kita gampang. Oh seledri yang ini yang ada tulisannya, ini seledri. Kemudian ada lagi bawang merah. Saya kalau beli bawang merah dikupas dulu teman-teman, jadi saya tidak terlalu repot untuk setiap mau memasak mengupas bawang. Jadi tapi stok yang belum dikupas juga ada yang seperti ini biar praktis. Mana tadi tutupnya? Nah ini sana sini repot banget ya, tapi oke. Ini rapi kan? Ini ada lagi yang masih kosong. Saya punya sayur labu siam, ini 1 plastik, kemarin baru dipakai 1. Ini kemudian kita tutupnya ada di mana? Oke, nanti kita tutup. Kemudian memang gini teman-teman, saya itu kan senang minuman herbal ya, jadi saya punya wadah khusus. Memang ini saya sengaja nyari yang agak lebar, agak besar.
itu karena dia buat menyimpan lengkuas. Kemudian ini kencur, ada kapulaga, kemudian ada apa ini, bunga lawang, kemudian lada hitam, ada cengkeh. Saya masukin di sini semua dalam satu tempat ini karena saya kalau mau bikin minuman herbal itu macam-macam. Jadi yang saya sering tiap hari, nanti kapan-kapan saya akan share di sini dan video ini cara bikin herbal yang saya konsumsi setiap hari. Jadi saya kalau beli kunyit sama temulawak juga saya minta tolong sama langganan saya untuk dikupaskan. Nanti saya tinggal bersihin yang hitam-hitam saja, posisinya sudah seperti ini. Jadi kalau disimpan lebih awet. Kemudian juga ada lagi ini, tadi tutupnya mana Arlo? Oke, kita cari tutupnya dulu ya. Tutupnya mana? Tutupnya ternyata ketinggalan di sana, belum siapkan di sini. Jadi ini tadi labu siam. Oke, ini sudah tidak ada isinya lagi, saya taruh di sini. Nanti kita tumbuk di sini. Ini buat isi apa ya? Nanti kita potong-potong saja. Ini sudah dicuci, jadi kita potong saja. Ini dibuang di sini. Kita masukkan. Jadi pas kan? Jadi ini tutup lagi, menutupnya tadi. Ini kita tutup. Kita taruh sini, belum ada tulisannya teman-teman, nanti kita tinggal tulisin. Tadi saya sudah siapkan ini nih, maaf, ini nanti sudah ada tulisannya, nanti kita tinggal ada pokcoy, ada nanti macam-macam kita tulisin, nanti tinggal kita tempel-tempel bahan jus apa gitu. Kemudian ini khusus sudah saya tulisin juga bumbu dapur. Bumbu dapur ini saya siapkan di sini ada apa ini namanya? Ini namanya, lupa. Maaf lupa. Nanti ketemu nanti. Ini untuk masak sayur bening, kelor, sayur bening bayam namanya, temu kunci. Ini ada jahe, ini ada lengkuas, kemudian ada lada putih. Terus ini satu segini ini bisa untuk hampir seminggu nih teman-teman. Ada daun salam, ini namanya asam jawa. Astagfirullahaladzim, bener-bener ya. Udah nggak apa-apa, lupa sedikit ya. Kita tutup. Tadi sebenarnya sudah rapi nih teman-teman, tapi tadi saya bongkar lagi jadi jatuh sedikit. Saya bongkar lagi jadinya dia kurang rapi ya. Iya, begini saja cukup rapi. Kita tumpuk lagi, sudah ada tulisannya bumbu dapur. Kemudian saya akan menyimpan tempe itu kalau disimpan juga harus yang sudah ada. Ini tangan saya bersih ya teman-teman, setiap mau beraktivitas sekarang kita harus cuci tangan. Masa pandemi seperti ini untuk kesehatan kita, untuk kesehatan keluarga kita, lingkungan kita, ya semuanya sehat. Jadi tempe juga kita masukkan ke sini nih, belum ada tulisannya, nanti tinggal tambahin. Ada ini kita buang dulu. Kemudian di sini ada serai ini juga untuk minuman herbal saya setiap hari. Jadi ada serai, ada kunyit, ada temulawak. Jadi semuanya ini kira-kira segini kita potong dulu. Ya, kita masukin sini ininya. Enak ya teman-teman. Nanti yang saya rasakan selama ini, begitu sudah aktivitas seperti ini, tiba-tiba sudah jam 11, lapar. Nanti kita seling dengan saya off untuk
untuk makan dulu. Jadi ini serai di sini, jadi teman-teman bisa melihat seperti apa yang saya sampaikan, keren itu. Ya kan, jadi seperti ini kita tumpuk, nanti dimasukin ke kulkas. So, kalau kita belanja lagi, kita bersihkan lagi mana yang habis, mana yang kita tambahkan lagi ke sini. Jadi ini benar-benar membantu saya, teman-teman. Tadi ada yang ketinggalan, saya duduk dulu ya, capek berdiri. Sudah lansia, tapi alhamdulillah udah sehat ya. Jadi kan untuk mengisi waktu setelah sakit, jadi berdiri sebentar aja capek. Jadi maaf tadi ada yang salah, yang saya iris hijau-hijau tadi ternyata sawi. Jadi yang pokcal itu yang ini, jadi ini akan saya iris lagi. Ya ampun, bener-bener deh, itulah kira-kira. Tapi saya bersyukur, saya sekarang semangat. Dulu kan semuanya tinggal dikonsumsi. Ini biar di sini dulu ya teman, nanti diberesin, kita masukkan lagi ke sini. Sudah ada tisunya, dulu tinggal makan. Sudah ada yuk, sekarang harus semuanya harus dikerjakan sendiri, belajar pelan-pelan. Ini saya juga sudah bersyukur bisa seperti ini, bisa mengerti bagaimana repotnya kalau di dapur. Ini namanya oyong ya, kalau di sini oyong, kalau di Jawa apa namanya ini ya, gambas. Ini gambas banget. Mungkin anak-anak cucu saya nggak tahu kalau ini gambas, tahunya oyong. Jadi saya belajar juga ya di sini. Kemudian juga ada terong ini nanti buat bikin lodeh, atau kadang-kadang saya rebus itu aja, mungkin saya rebus begitu saja. Kemudian nanti siang sedikit bikin jus, nanti saya share. Nanti kalau teman-teman mau beli tempat ini, pada ini nanti akan saya share di description ya. Jadi nanti teman-teman bisa dilihat di sana. Ini saya campur saja karena cukup nih 2 macam. Jadi ini kita rapikan nanti untuk bikin jus saja deh, bikin jus saja. Sekarang ini kita bawa ke kulkas ya. Sekarang hasil benahnya kita masukin ke kulkas ya. Kita masukin, kulkasnya dalam kosong biar rapi. Tapi ini ada tulisannya tadi deh. Nah, ada tulisannya, jadi nanti kelihatan di sini kita mau ambil apa. Kelihatan di situ ada cabai, ada seledri. Kita tunggu dulu ya teman. Ini juga kita bikin dulu biar rapi. Ada seledri, ada wortel, kemudian ada tadi serai. Ada serai teman-teman, serai. Yang tadi salah, saya bilang pokcal padahal saya bilang seledri padahal pokcal. Ya ampun, sudah seperti itu ya. Ini seperti ini yang herbal herbal yang biasa saya konsumsi tiap hari. Saya taruh di paling depan biar gampang mengambilnya. Ini udah ada macam-macam. Besok kita bikin lagi caranya membuat minuman herbal biar sehat. Tonton terus video saya, jangan lupa subscribe, oke? Teman-teman, tadi yang sudah rapi, tadi wadah yang sudah rapi, isinya sayuran sudah saya masukkan ke kulkas. Kemudian sekarang karena sudah mulai lapar, jadi saya mau membuat jusnya ini jus nuansa merah. Jadi ini sudah ada jambu merah,
Kemudian ini tadi juga sudah dicuci ya, kemarin ya sudah dicuci. Ini saya sedikit saja bitnya, karena bit ini kalau terlalu banyak cucu saya tuh nggak suka, jadi dia berasa kalau misalnya ini pasti ada bitnya ya, karena memang ini langu teman-teman, langu tapi manfaatnya oke banget, manfaatnya oke banget. Jadi ini kita akan potong. Sudah saya siapkan jusnya. Saya masukkan, tangannya tadi bersih ya teman-teman, masukkan karena memang saya selalu sering googling mau bikin jus tuh bit ini biar tidak terlalu baunya terlalu kentara tuh harus dicampurin apa. Jadi salah satunya campuran dari jus bit ini biar tidak begitu terasa, campurannya adalah jambu merah ini. Selain warnanya nanti juga jadi bagus merah, juga aroma bitnya kayak enak. Kemudian ditambahin sedikit jeruk nipis, dan saya nggak berani banyak-banyak karena asam. Tadi sudah saya kasih gula pasir. Gini teman-teman, kalau saya googling baca-baca di YouTube itu kan gula pasir ini sebenarnya yang sebenarnya dihindari. Satu nasi, 2 gula pasir. Nasi itu termasuk tepung-tepung gitu. Tapi karena saya secara pribadi gula darahnya itu di ambang bawah, jadi aman, mudah-mudahan tidak kena diabetes. Jadi ini tadi saya menggunakan gula pasir, karena memang kalau menggunakan madu atau kurma memang rasanya agak berbeda, memang kurang sering gitu rasanya. Itu saya juga nggak berasa, ini kok rasanya beda sih, pasti ada yang beda katanya gitu. Selain tadi campurannya dengan jambu merah, bit itu juga bisa dicampur dengan Yakult. Ini juga enak. Selingan kalau misalnya jambu merah lagi pas nggak ada, ditambahin Yakult, karena Yakult kan kita simpan di kulkas bisa awet lebih lama. Kemudian bisa campurin juga dengan nanas. Nanas kan aromanya juga kuat, jadi bit ini akan kalah. Coba kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, elak dulu ya, takutnya itu. Saya kalau udah elektronik agak mundur sedikit. Instruksinya kalau bikin jus memang begitu, karena di bawah ini kan bit itu kan keras ya. Bit ini keras teman-teman, jadi taruh yang keras dulu di bawah, kemudian baru jambu, baru kalau air jeruk nipis kan tadi air yang paling atas. Kemudian kita caranya blender juga langsung bung gitu, jadi cukup. Oke, kita saring ya. Akhirnya ini jus sudah jadi sudah tersaring semua. Memang masih ada sedikit nih ampasnya, tadi saya ke belakang untuk ngambil mangkok ini karena untuk tempat kotor, masih ada sedikit. Biasanya kalau hanya jambu dia hanya bijinya saja yang tersisa, tapi ini karena mungkin ada bit yang dia agak keras, jadi tidak semuanya. Kita tuang ya teman. Aduh, ngelok itu deh. Ini harusnya tadi bawa 3 ya, ini ya. Bawa 3 ya. Langsung dicicip. Setelah tadi bekerja, bismillahirrahmanirrahim. Rasa bitnya nggak ada, yang ada rasa jambu. Top. Demikian teman-teman, hari ini saya berbagi tentang keseharian saya, beberes kulkas, kemudian bikin jus warna merah. Besok kita cerita yang lain lagi, jadi nanti dalam deskripsi akan saya sampaikan bagaimana mau membeli tadi wadah
pada kit tadi. Kemudian ini tadi jusnya apa saja bahannya, manfaatnya apa saja, insya Allah akan saya sampaikan ditulis di deskripsi. Oke, selamat siang, salam sehat bahagia, dah, assalamualaikum, waalaikumsalam.